Itu yang poin pertama itu ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini yaitu eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent pretest post-test design. Penelitian ini dilaksanakan adalah menggunakan model NHT dengan NHT, sedangkan pada kelas kontrol tidak menggunakan pembelajaran model NHT. Pada penelitian ini, kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara random karena sampelnya ditambahkan dengan teknik sampel jenuh. Sampel ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas yang diberi perlakuan itu X, yaitu model NHT, sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan NHT. Sedangkan tempat dan waktu. Tempat yaitu lokasi penelitian di SMA 1 Linggo-Sari Banti, dan waktunya untuk penelitian ini sekitar 6 bulan, mulai dari bulan 1 Februari sampai 1 Juli 2021. Selanjutnya itu ada populasi, sampel, dan sampling. Populasi yang digunakan yaitu ada 3 kelas, yaitu ada 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3 dengan jumlah siswa 105. Sedangkan sampelnya yaitu pada kelas eksperimen itu 11 IPA 2 dan yang kelas kontrol itu 11 IPA 3. Di mana kelas IPA 2 ini berjumlah 34 siswa, 11 IPA 3 ini berjumlah 36 siswa dengan total siswa 70 siswa. Sampling, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh yang menggunakan teknik pengukuran sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data itu ada 2, observasi dan tes. Nanti saya akan jelaskan pada instrumen. Selanjutnya itu ada definisi operasional variabel, di mana model NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di mana model pembelajaran ini terdiri dari penomoran, pengajuan pertanyaan, berpikir bersama, dan pemberian jawaban. Selanjutnya itu ada kemampuan sosial skill siswa, merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimiliki seseorang peserta didik melalui hubungan interaksi dengan teman maupun guru. Ketiga itu ada hasil belajar, yang merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa atau hasil kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah penerimaan pengalaman pelajaran. Selanjutnya itu ada instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi yang untuk atau sebagai pedoman untuk melihat bagaimana kemampuan sosial skill siswa ini, di mana observasi ini berisi di mana variabelnya yaitu keterampilan sosial, aspek yang diamati keterampilan sosial siswa dalam proses pembelajaran pada materi sel melalui NHT. Sedangkan subjek subaspek yaitu
itu yang pertama itu mencakup perilaku yang menunjukkan tingkah laku sosial individu terhadap lingkungan. Yang kedua itu ada perilaku yang menunjukkan tingkah laku sosial individu dalam mengenal dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga itu perilaku yang menunjukkan tingkah laku sosial individu terhadap dirinya. Yang keempat itu ada perilaku yang menunjukkan tingkah laku sosial individu terhadap sejumlah tes akademis. Nah, keterangannya apabila di sini saya memberikan skor 4 itu selalu, yang skor 3 itu sering, skor 2 itu jarang, dan skor 1 itu tidak pernah. Tes yang digunakan itu berupa tes objektif yang memakai materi sel. Jumlah tes yang diuji pada materi sel ini yaitu sebanyak 50 butir. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini berguna untuk mengetahui data hasil penelitian, distribusi normal atau tidak, mendeskripsikan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dengan eksperimen digunakan statistik deskriptif dalam bentuk rata-rata dan standar deviasi atau nilai rata-rata yang diperoleh dibandingkan dengan nilai ketuntasan. Yang pertama itu ada menggunakan uji normalitas, yang kedua itu ada uji homogenitas, yang ketiga itu ada uji hipotesis. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu ada 3 tahap. Itu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan di sini yang pertama menetapkan tempat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di SMA 1 Linggosari Baganti. Penelitian ini dilakukan sekitar 6 bulan. Yang kedua itu ada pengumpulan nilai ulangan harian semester 1 siswa di kelas 11 IPA 2 dan IPA 3 di SMA 1 Linggosari Baganti 2021. Yang ketiga itu menentukan populasi dan sampel, menentukan kelas kontrol dan eksperimen, menyiapkan panduan belajar untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen, membuat kisi-kisi soal uji coba, menyusun soal uji coba sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat, membuat RPP, dan pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini yaitu pada pengamatan observasi. Pada pengamatan observasi ini dilakukan pada setiap pelaksanaan tindakan guru dengan bantuan observasi, di mana langkah-langkahnya yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran, menjelaskan materi yang diiringi tanya jawab, mengatur siswa untuk duduk dan kelompoknya dan memberi nomor untuk masing-masing siswa, guru memberikan bimbingan kelompok, guru mengajukan soal kepada nomor yang telah ditunjukkan dan menunjukkan soal kepada nomor yang telah memperhatikan tingkah laku siswa, guru melayani pertanyaan siswa, dan guru menyimpulkan jawaban. Adapun langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen. Yang pertama, guru tersebut menyiapkan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua, guru mempresentasikan materi secara langsung dan diskusi kelas. Yang ketiga, guru membagi peserta didik ke dalam 4 atau 5 orang kepada tiap kelompok anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5.
guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, peserta didik menyatukan pendapat terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. Selanjutnya guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian peserta didik yang nomornya sesuai mengancungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kelas kontrol, yang pertama, guru menyiapkan pembelajaran materi SAL dengan menggunakan cara belajar biasa seperti model konvensional. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok tetapi tidak secara heterogen. Guru memberikan lembar observasi, siswa mengisi lembar evaluasi, siswa mengumpulkan lembaran jawaban soal, guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Apabila tidak ada mengerti akan pembahasan yang dijelaskan, guru memberikan tugas rumah pada tahap observasi, dan tahap penyelesaiannya yaitu setelah melakukan pembelajaran, penelitian ini akan memberikan tes akhir pada masing kelas sampel untuk mengetahui hasil belajar dari pelakuan yang diberikan. Tes akhir diberikan kepada masing-masing kelas atau kelas eksperimen dan kelas kontrol, dilanjutkan dengan mengolah data yang didapat dari tes yang diberikan, baik pada kelas eksperimen maupun kontrol, dan menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari proposal saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.